Pernah nggak sih kamu merasa hidupmu tertinggal jauh dari orang lain? Temanmu udah sukses, jalan-jalan ke luar negeri, punya rumah, mobil, dan hidupnya kelihatan sempurna. Sementara kamu masih di titik ini. Apa benar kamu gagal? Atau kamu hanya sedang membandingkan dirimu dengan cerita orang lain yang tidak kamu tahu seluruhnya? Hari ini, kita akan bahas kenapa membandingkan diri itu berbahaya, dan bagaimana cara berhenti supaya hidupmu jadi lebih tenang, lebih bermakna. Tapi sebelum mulai seperti biasa bantu dulu like, komen, share dan subscribe. Di era media sosial dan informasi yang mengalir deras, membandingkan diri dengan orang lain hampir menjadi kebiasaan tak sadar. Kita melihat pencapaian teman lama, gaya hidup selebriti, kesuksesan pengusaha muda, atau bahkan rutinitas produktif seseorang yang tampak sempurna di layar. Tanpa disadari, muncul perasaan tidak cukup sukses, tidak cukup cantik, tidak cukup pintar, tidak cukup kaya. Namun, pertanyaannya adalah, untuk siapa dan untuk apa semua perbandingan ini kita lakukan? Dorongan sosial dan budaya. Sejak kecil, kita diajarkan untuk bersaing menjadi ranking 1, memenangkan lomba, atau menjadi yang terbaik. Budaya ini menanamkan pola pikir bahwa nilai diri ditentukan oleh seberapa baik kita dibandingkan dengan orang lain. Perbandingan ini dapat memicu rasa kompetisi, motivasi untuk meningkatkan diri, dan rasa iri atau rendah diri. Secara budaya, perbandingan ini dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat, seperti nilai individualisme atau kolektivisme, yang dapat mendorong atau menekan perilaku perbandingan. Media sosial dan ilusi kesempurnaan. Media sosial menampilkan highlights kehidupan orang lain seperti liburan mewah, pencapaian besar, atau kisah cinta yang tampak ideal. Kita jarang melihat kegagalan, air mata, atau perjuangan di balik layar. Akibatnya, kita membandingkan realitas kita yang kompleks dengan ilusi sempurna orang lain. Pengaruh media sosial pada ilusi kesempurnaan adalah fenomena di mana pengguna merasa bahwa kehidupan orang lain di media sosial lebih sempurna dan bahagia daripada kehidupan mereka sendiri. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan orang untuk hanya menampilkan sisi terbaik mereka di media sosial. Sementara di balik layar, mereka mungkin menghadapi berbagai kesulitan atau tantangan. Merusak harga diri. Setiap kali kita merasa lebih rendah dari orang lain, sedikit demi sedikit rasa percaya diri kita terkikis. Padahal, setiap orang memiliki jalur dan waktu yang berbeda. Harga diri yang rendah dapat memengaruhi fungsi pribadi, sosial, dan profesional serta mengurangi kualitas hidup secara keseluruhan. Saat mengalami harga diri yang rendah, seseorang mungkin menghindar dari situasi yang menantang, menghindari situasi sosial, dan berhenti mencoba hal-hal baru sehingga hidupnya stagnan. Menumbuhkan rasa iri dan ketidakpuasan. Iri hati bukan hanya membuat hati sempit, tapi juga membutakan kita dari rasa syukur. Kita jadi fokus pada apa yang tidak kita miliki, bukan pada apa yang telah kita capai. Iri hati dan ketidakpuasan memiliki dampak negatif yang signifikan, baik secara individual maupun dalam hubungan sosial. Iri hati, dalam perspektif Islam, dianggap sebagai penyakit hati yang dapat merusak ketaatan dan mengarah pada tindakan maksiat. Ketidakpuasan, di sisi lain, dapat memicu rasa stres, cemas, dan bahkan gangguan kesehatan fisik. Kehilangan jati diri. Membandingkan diri terus-menerus bisa membuat kita kehilangan arah. Kita mulai menjalani hidup berdasarkan standar orang lain, bukan berdasarkan nilai dan tujuan pribadi serta bisa menimbulkan gangguan psikologis hingga kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan. Rasa kehilangan ini dapat menyebabkan stres, depresi, kesulitan menentukan tujuan hidup, dan bahkan disintegrasi sosial. Perbandingan itu bisa jadi tidak adil karena berbagai faktor, seperti perbedaan latar belakang, kondisi awal, atau bahkan kriteria penilaian yang berbeda. Membandingkan seseorang dengan orang lain tanpa mempertimbangkan perbedaan-perbedaan tersebut bisa menimbulkan kesimpulan yang keliru dan tidak sesuai dengan kenyataan. Setiap orang memulai dari titik yang berbeda. Latar belakang keluarga, pendidikan, sumber daya, dan pengalaman hidup setiap orang berbeda. Beberapa orang mungkin memulai dari kondisi awal yang lebih menguntungkan. Misalnya, memiliki akses ke pendidikan yang lebih baik, dukungan keluarga yang lebih kuat, atau sumber daya finansial yang lebih banyak.
Membandingkan diri sendiri dengan orang lain yang memulai dari kondisi yang lebih sulit bisa jadi tidak adil, karena mereka mungkin memiliki kesempatan yang lebih besar untuk meraih kesuksesan. Maka membandingkan dirimu dengan orang lain sama saja dengan membandingkan apel dan jeruk. Kita tidak tahu perjuangan di balik layar. Seseorang bisa terlihat sangat bahagia atau sukses, tapi kita tidak pernah tahu seberapa keras mereka berjuang, seberapa sering mereka gagal, atau apa yang mereka korbankan. Sadari dan akui kebiasaan ini. Langkah pertama adalah sadar bahwa kita sedang melakukannya. Sadari momen ketika perasaan minder atau iri muncul, lalu refleksikan penyebabnya. Tujuan utama dari menyadari dan mengakui kebiasaan adalah untuk dapat mengendalikan, mengubah, atau meningkatkan kebiasaan tersebut jika dianggap perlu. Fokus pada perjalanan pribadi. Bandingkan dirimu hari ini dengan dirimu yang kemarin. Apakah kamu sudah berkembang? Apakah kamu belajar sesuatu? Perbandingan yang sehat adalah dengan diri sendiri di masa lalu. Kurangi konsumsi yang memicu. Kurangi paparan konten-konten yang membuatmu merasa tidak cukup. Pilih akun yang memotivasi dan memberdayakan, bukan yang membuatmu merasa kecil. Konten yang edukasi akan lebih bermanfaat bagi dirimu daripada konten hiburan. Kembangkan rasa syukur. Syukur bukan sekadar merasa cukup, tapi juga menyadari bahwa hidup ini punya makna bahkan dalam hal-hal kecil. Setiap napas, setiap langkah, dan setiap pelajaran adalah berkah. Ingat, kebahagiaan tidak akan pernah datang kepada orang yang tidak pernah bersyukur. Kenali keunikanmu. Apa yang membuatmu berbeda adalah kekuatanmu. Tidak ada dua orang yang benar-benar sama. Kamu memiliki kombinasi unik dari bakat, pengalaman, dan impian. Tetapkan tujuan berdasarkan nilai pribadi. Apa yang benar-benar penting bagimu? Apakah itu kedamaian batin, kreativitas, kontribusi, atau keluarga? Jadikan itu kompas dalam mengambil keputusan. Rayakan kemajuan kecil. Seringkali kita hanya merayakan pencapaian besar. Tapi justru kemajuan kecil setiap hari itulah yang membentuk kita. Albert Einstein pernah berkata, jika kamu menilai ikan dari kemampuannya memanjat pohon, ia akan hidup seumur hidupnya mengira ia bodoh. J.K. Rowling ditolak oleh 12 penerbit sebelum akhirnya Harry Potter diterbitkan dan meledak. Mereka semua tidak mengikuti jalur orang lain. Mereka menciptakan jalan mereka sendiri. Apakah kamu mau hidup dalam bayang-bayang orang lain? Kalau tidak mau, mulai sekarang stop membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Fokus sama tujuanmu dan tetap berusaha. Yakinkan dirimu bahwa kamu mampu mewujudkan semua cita-citamu. Berhenti membandingkan diri sendiri adalah kunci untuk meraih kebahagiaan dan percaya diri. Perbandingan dengan orang lain dapat menguras emosi dan memicu rasa tidak cukup, bahkan dapat berdampak pada kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Dengan fokus pada pertumbuhan pribadi, bersyukur, dan menerima diri sendiri, kita dapat terbebas dari perangkap perbandingan dan menumbuhkan kehidupan yang lebih memuaskan. Penutup hidupmu adalah ceritamu. Tidak ada gunanya membandingkan bab kedua hidupmu dengan bab ke-20 orang lain. Kita semua menjalani cerita yang berbeda, dan kamu tidak tahu, bab selanjutnya dari hidupmu mungkin adalah bagian yang paling menakjubkan. Jadi, daripada membandingkan, lebih baik berfokus pada bertumbuh. Bangun versi terbaik dari dirimu, bukan salinan terbaik dari orang lain.